Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirimkan kepada saya. Tapi sebelumnya untuk saudara yang belum, untuk subscribe, untuk makin memajukan pelayanan video ini, untuk klik itu tanda like dan juga itu tanda lonceng notifikasi, serta untuk menyebarkan sharing dengan teman-teman saudara. Kalau saudara merasa terbeban untuk membantu pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan melalui akun bank yang ada di bawah ini. Nah, dan kalau saudara ingin berkunjung ke tempat kami untuk ibadat, mungkin saudara ingin beribadah dengan kami, saudara bisa melihat nanti daftar dari alamat-alamat parokia kami dan komunitas-komunitas ortodoks yang ada di beberapa tempat. Saudara lihat di belakang itu. Kalau yang bukan di situ, itu bukan, yang tidak ada di situ, itu bukan dari kami. Jadi kalau ada orang menawarkan memberikan alamat yang lain yang bukan itu, berarti bukan dari kami. Baik. Saudara, sekarang kita pertanyaan berasal dari saudara Erik Kurnianto. Ya, pertanyaannya adalah Shalom. Ya, Shalom kembali. Selamat siang Romo. Saya pernah mendapatkan pertanyaan sebagai berikut. Jika Allah itu adalah roh, sesuai Yohanes 4 ayat 24, maka ada berapa roh pada diri Allah Tritunggal tersebut? 1, 3, atau jumlah yang lainnya? Mohon penjelasannya, pencerahannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara Erik, pertanyaan yang baik. Beberapa istilah roh dalam Alkitab itu tidak selalu artinya sama. Allah itu roh. Kita baca dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Allah itu roh. Malaikat juga roh. Kita baca Ibrani 1 ayat 13-14. Ibrani pasal 1 ayat 13-14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh? Nah, jadi malaikat adalah roh-roh. Kuasa jahat juga roh. Iblis itu roh. Coba kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 2. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Penguasa kerajaan angkasa adalah iblis, yaitu roh. Jadi iblis itu roh. Ya kan? Dan roh-roh jahat di bawahnya juga roh semua. Di bawah iblis ini. Kita baca dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya, mereka tidak punya darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat. Mereka adalah roh-roh jahat, saudara. Jadi kalau begitu, Allah adalah roh, malaikat adalah roh, roh jahat adalah roh, manusia juga punya roh. Kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia? Roh manusia yang ada dalam diri sendiri. Jadi ada banyak kata-kata roh yang tidak semuanya harus kita mengertikan artinya sama. Ketika dikatakan Allah itu roh, artinya Allah itu bukan sesuatu yang jasmani, yang tidak termasuk dalam alam ciptaan ini. Itu maknanya. Dan kalau malaikat maupun roh jahat disebut roh, itu artinya ya begitu, gaib, tetapi mereka masih punya wujud, makanya dapat nampak. Kalau Allah tidak ada wujudnya. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Allah itu gaib dari skala gaib. Jadi kelihatannya mereka roh halus, tapi dibanding dengan Allah mereka masih kasar, masih ada bentuknya. Manusia yang paling kasar. Hanya ada rohnya yang halus yang ada dalam dirinya. Allah disebut roh bukan dalam arti itu. Karena kalau Allah disebut roh, dia juga disebut terang.
Coba kita baca 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Allah adalah terang. Ada bentuknya terang itu? Enggak. Jadi ketika berbicara tentang Allah itu roh, tapi juga Allah itu terang. Itu sifatnya Allah. Dan juga Allah itu kasih. 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Ayat pasal 3 coba ayat 4 ayat 8, maaf keliru saya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Gimana bentuknya kasih? Nggak ada bentuknya kan? Bentuknya terang gimana? Lalu dia roh. Nah, dalam arti ini kita mengerti bahwa Allah itu roh. Artinya dia bukan sosok yang ada wujudnya laki-laki atau perempuan. Kalau dia disebut Bapa bukan artinya dia laki-laki. Bapa sebagai asal usul dari segala sesuatu. Itu artinya 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Satu Allah saja, yaitu Bapa. Bapa, terus yang daripadanya berasal segala sesuatu. Itu artinya Bapa itu. Daripadanya berasal segala sesuatu, seperti Bapa dalam dunia manusia. Bapa itu asal usul dari lahirnya anaknya, asal usul rezeki untuk rumah tangga itu, asal usul pendidikan bagi keluarga itu, asal usul perlindungan dari keluarga itu. Itu artinya Bapa, bukan karena dia laki-laki. Jelas ini ya? Jadi kalau begitu Allah itu memang gaib dalam arti memang bukan berarti tidak dapat dibayangkan seperti apapun. Bukan seperti manusia, bukan seperti malaikat, bukan seperti apapun. Kita baca dari 2 Samuel 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap. Pasal 2 Samuel itu ya. 1 Samuel 7 coba. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan salah Ramos. Sebentar. Kita baca saja kalau begitu dari Yesaya 44. Yesaya 44 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Ya, kalau tidak ada Allah selain dia, maka siapa seperti dia? Nggak ada. Maka kalau Allah disebut roh pun, artinya tidak bisa disamakan dengan rohnya malaikat, rohnya roh jahat, rohnya manusia. Tidak. Ini harus dimengerti dalam pengertian bahwa Allah itu tidak dapat disamakan dengan apapun. Dia bukan manusia, dia bukan malaikat, dia bukan roh-roh yang lain. Artinya dia adalah yang gaib. Jadi itu artinya Allah itu roh di dalam Yohanes 4 ayat 24. Nah, di dalam diri Allah yang roh ini ada prinsip kehidupan yang melaluinya Allah memberi kehidupan kepada makhluknya. Coba kita baca di dalam, dan itulah yang disebut roh Allah. Kita baca, jadi dalam diri Allah ini yang roh ini, yang gaib ini, ada sesuatu yang disebut roh juga. Coba kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat 11 tadi. Siapa yang gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi di dalam diri Allah ada yang namanya roh Allah. Ya, tapi itu dalam Allah ya. Allah yang roh ini. Lah kalau gitu apa ini artinya roh Allah ini? Kita baca di dalam Ayub pasal 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, ini adalah paralelisme ya. Kebenaran yang sama diucapkan dengan dua cara yang berbeda. Roh Allah telah membuat aku. Nafas yang maha kuasa telah membuat aku hidup. Berarti kalau gitu, roh Allah ya nafasnya Allah ini yang membuat kehidupan. Jadi kalau gitu roh Allah adalah prinsip kehidupan di dalam diri Allah yang melaluinya dia menciptakan kehidupan untuk umatnya, manusia. Dengan rohnya ini yang ada dalam dirinya itu, dia mengembuskan kehidupan pada manusia, memberikan kehidupan kepada manusia. Makanya dia menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya, dia menjadikan dengan ucapannya, jadilah, lalu dia memberikan hidupnya melalui rohnya ini.
Kita baca di dalam Mazmur pasal 33 ayat 4. Ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu melalui firman. Oleh nafas dari mulutnya, kita tahu dari Ayub tadi, nafas dari mulutnya maksudnya rohnya. Segala tentaranya. Tentaranya ya adalah planet-planet, bumi, langit, dan semua bintang-bintang. Itulah tentara langit. Dijadikan oleh, atau kalau itu langit yang dimaksud adalah surga, itulah maksudnya tentara langit adalah para malaikat. Jadi kalau itu para malaikat diciptakan oleh firman, diberi hidup oleh roh Allah atau nafas Allah. Jadi roh Allah itu adalah nafas atau prinsip kehidupan yang ada di dalam diri Allah itu. Ya, jadi nggak ada dua roh, ya satu kan, rohnya Allah ada di dalamnya Allah. Maka dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus 12 ayatnya 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Satu roh. Berapa roh? Satu roh, tidak banyak roh. Dan satu roh ini tinggalnya di dalam Allah. Seperti dikatakan 1 Korintus 2 ayat 11. Lalu ayat 7, ayat yang ke ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Roh yang satu dan sama. Berapa roh? Ya satu. Di mana tempatnya? Di dalam diri Allah. Ya ada satu Allah, tidak ada tiga. Karena yang dimaksud roh kudus, roh Allah, inilah prinsip kehidupan dan prinsip kuasa. Allah menyatakan kuasanya dikerjakan oleh firman, tetapi juga disempurnakan oleh roh ini. Makanya kita baca di dalam Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang engkau lahir. Jadi bagaimana mungkin itu terjadi? Kita ditanya dia akan hamil, dia belum pernah bersuami, belum mengenal pria. Kata malaikat Gabriel, Roh Kudus turun atas kamu dan kuasa yang Maha Tinggi. Jadi Roh Kudus ini adalah kuasa Allah, prinsip kuasa Allah yang dapat melakukan mujizat, yang dapat menciptakan, memberi kehidupan, dan itu tinggalnya dalam Allah. Jadi secara keseluruhan Allah itu gaib. Di dalam Allah yang gaib itu ada kuasa, prinsip kehidupan, prinsip kuasa yang disebut sebagai Roh Kudus, Roh Allah. Roh Allah cuma satu, yang ada dalam Allah yang satu. Demikian juga firman. Firman itu sebelum jadi manusia, ya nggak ada wujudnya lah. Ya roh juga. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Nah ini waktu jadi manusia, Yesus berdoa kepada Bapa. Terus dia mengatakan apa? Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, dia sudah ada di hadirat Bapa dengan kemuliaan, wujud kemuliaan. Kalau dunia belum ada, manusia sudah ada belum? Ya belum. Kalau gitu waktu dia berada di hadirat Bapa dengan kemuliaan, dalam wujud kemuliaan itu, sudah punya wujud manusia belum? Ya belum. Berwujud manusia laki-laki yang biasanya digambarkan rambutnya gondrong dengan jubah itu? Ya enggak. Kemanusiaan itu kan diambilnya dari Bunda Maria. Apakah waktu sebelum ada dunia, Bunda Maria sudah ada? Ya enggak. Gitu loh. Jadi waktu dia mengatakan dia berada di hadirat Allah, artinya berada di dalam Allah. Dalam wujud kemuliaan itu, dia tidak berwujud manusia, dia tidak berwujud fisik, dia berwujud roh yang ada di dalam Allah. Karena dia mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan masih aku, sebab aku keluar dan datang dari Ya, Allah. Yesus mengatakan dia keluar dari Allah, dan tentulah bukan wujud manusianya. Wujud manusianya keluar dari Bunda Maria. Kalau dia keluar dari Allah, tentunya berarti dia tadinya di dalamnya Allah. Bukan berwujud manusia. Berwujud apa? Berwujud gaib. Makanya itu disebut roh. Gaib itu roh itu tadi. Jadi di dalam Allah yang roh, yang gaib, yang tidak dapat digambarkan ini,
terdapat firman-Nya yang juga wujudnya tanpa tidak dapat digambarkan, maka dapat dikatakan roh juga. Terdapat kuasa, prinsip kuasa dan prinsip kehidupan yang ada dalam dirinya, yang itu yang disebut dengan roh kudus atau roh Allah. Jadi pertanyaan, ada berapa roh? Ya satu. Karena Allah itu satu, wujudnya roh, artinya tetap gaib, tidak dapat dibandingkan. Tetapi dalam dirinya yang satu ada firman yang satu yang juga wujudnya roh, dalam arti ya gaib juga. Dan ada prinsip hidup dan prinsip kuasa yang dalam dirinya yang disebut roh juga. Jadi ya ada satu roh, yaitu Allah itu sendiri. Tapi dalamnya ada firman dan roh kudus, prinsip kuasa dan kehidupan itu. Begitu ya, Saudara Erik. Kiranya ini jelas dan Tuhan memberkati atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.